Selamat siang, perkenalkan nama saya Rufina Mamun. Saya dari Prodi Biologi semester 2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi bagian-bagian daun secara umum. Dan tugas ini itu untuk memenuhi mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Jadi di sini yang perlu saya jelaskan pertama itu bagian-bagian daun singkong secara umum. Daun singkong. Jadi pada daun singkong itu memiliki tangkai panjang. Helaian daun itu menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai itu mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Dan di sini di video saya ini memiliki helaian daunnya itu 7 lembar. Tepi daunnya itu rata. Daun singkong memiliki bangun daun yang berbentuk bulat. Berbentuk bulat ya guys, berbentuk bulat. Dan pangkal daun itu meruncing, pangkal daunnya meruncing. Daun singkong termasuk daun lengkap karena hanya terdiri atas helaian daun dan tangkai daun. Daun singkong termasuk daun majemuk dan anak daun yang berbentuk elips, dengan ujungnya yang meruncing, dan daun singkong di sini itu berwarna hijau muda. Dan yang kedua itu saya ingin menjelaskan bagian-bagian daun pepaya secara umum. Jadi daun pepaya itu termasuk spiral menutupi ujung pohon. Lihat di bawahnya ya. Menutupi ujung pohon. Daunnya itu termasuk daun tunggal. Bulat, ujung meruncing. Dan pangkalnya itu bertorak. Pangkal daunnya itu bertorak, tepi daunnya itu bergerigi. Jadi tepi daun pepaya ini bergerigi, berdiameter 25-5 cm. Daun pepaya berwarna hijau. Di sini daun pepayanya itu berwarna hijau. Helaian daun itu menyerupai telapak tangan manusia. Daun pepaya termasuk daun tunggal dan daun bertulang menjari. Ya. Dengan tangkai daun panjang dan berlubang. Dan daun pepaya itu termasuk daun lengkap, berupa pelepah daun atau upih daun, tangkai daun dan helaian daun. Dan yang ketiga yang perlu saya jelaskan yaitu daun salam. Jadi daun salam ini berbentuk lonjong ataupun bulat, tapi di sini itu berbentuk lonjong ya. Sedangkan pangkal daun salam ini berbentuk lancip ya, Sedangkan bagian ujung daunnya itu tergolong tumpul. Dan daun salam itu berbentuk tunggal. Daunnya itu termasuk daun tunggal ya. Yang tumbuh itu secara berhadapan dengan tekstur dari daun bersifat lilin. Dengan warna daunnya itu hijau muda. Sedangkan daun salam itu mempunyai tangkai sepanjang 5 mm hingga 12 mm ya. Ini 5. Jika diperhatikan lebih dekat itu terdapat urat-urat daun. Sekitar 6-10 urat-urat daun. Perhatikan lebih dekat itu memiliki urat daun ya. Sekitar 6-10 urat daun. Dan daun salam itu termasuk daun tidak lengkap. Jadi daun salam itu termasuk daun tidak lengkap. Terus yang keempat yang perlu saya jelaskan di sini itu daun kangkung. Tadi daun kangkung memiliki tangkai melekat pada buku batang. Bentuk daun umumnya meruncing. Jadi di sini bentuk daun umumnya meruncing. Atau tumpul, tapi di sini bentuk daunnya itu meruncing. Sedangkan permukaan daunnya itu
sebelah bawahnya itu berwarna hijau. Ya, sebelah atasnya itu berwarna hijau, sedangkan sebelah atasnya itu berwarna hijau tua, sedangkan sebelah bawahnya itu berwarna hijau muda. Dan bentuk daunnya itu memanjang dia. Bentuk daun kangkung itu memanjang. Ada berbagai bentuk daun, ada yang berbentuk jantung dan juga ada yang berbentuk runcing. Sedangkan ini tuh bentuk memanjang. Sedangkan pangkal daun itu berlengkung. Pangkal daunnya itu berlengkung, lihat ini. Bentuk melengkung dia. Tepi daunnya rata. Dan daun ini termasuk daun tunggal. Dan yang kelima itu daun bawang. Jadi yang perlu itu yang kelima itu daun bawang. Daun bawang itu termasuk daun tunggal. Dan bentuk tepi daunnya itu rata dia. Daun bawang itu berbentuk bulat, tapi di sini karena habis beli di pasaran tadi kayak gini bentuknya. Jadi bentuk daunnya itu berbentuk bulat memanjang dan menyerupai pipa. Bagian ujungnya ini meruncing. Di bagian ujung dan bawang itu meruncing. Dan daun bawang ini tergolong menjadi daun tidak lengkap. Dan yang keenam itu daun bunga Kamboja. Ini daun bunga Kamboja. Daun Kamboja ini memiliki daun tunggal. Jadi daun Kamboja ini daun tunggal dia. Miliki panjang 10 sampai 25 cm. Lihat panjangnya. Miliki 10 sampai 25 cm. Bahkan ada yang lebih dari ini panjangnya. Bagian pangkalnya itu membentuk runcing. Bagian pangkalnya itu bentuk runcing dia. Miliki tepi daunnya rata. Dan daun ini berwarna hijau, berbentuk lonjong dan termasuk daun lengkap. Ujungnya membulat. Lihat ini gambarnya, ujungnya membulat. Ada pula yang meruncing berukuran sekitar sampai 20 sampai 30 cm. Terus yang ketujuh yang harus saya jelaskan di sini adalah daun bayam. Jadi umumnya daun bayam itu berbentuk bulat telur, tapi di sini itu bentuk lonjong dengan ujungnya agak meruncing dan urat-uratnya itu terlihat jelas. Lihat urat-uratnya terlihat jelas. Urat-urat daun bayam itu terlihat jelas. Warna pada daun bayam itu bervariasi. Tapi di sini itu warna daun bayamnya itu berwarna hijau. Tapi daun bayam itu memiliki warna yang bervariasi. Ada yang warna hijau muda, ada yang warna hijau tua, dan juga ada yang berwarna merah. Kalau di kampungnya aku itu berwarna merah, tapi di sini ada yang berwarna hijau. Di kampung aku juga ada yang berwarna hijau. Nah, daun ini itu termasuk daun tunggal ya. Dan bayam juga merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun atau ubi daun. Tepi daun pada daun bayam itu berombak. Dengan daging daun tipis lunak dan permukaan helaian daun berkerut. Pangkal daun pada bayam berbentuk tumpul. Sini pangkal daun berbentuk tumpul.
Sedangkan yang ke-8 itu daun jahe. Daun jahe. Lihat ada daun jahe di sini. Daun jahe. Daun jahe. Daun jahe berbentuk lancet dengan ujung yang lancing, nih, ujungnya lancing, berwarna hijau tua. Nih, jadi warna pada daun jahe itu berwarna hijau tua dengan pertulangan berwarna hijau muda. Nih, pertulangan berwarna hijau muda. Pertulangannya itu berwarna hijau muda. Ujung daunnya itu meruncing. Pangkalnya itu membulat atau tumpul. Membulat atau tumpul. Tepi daunnya rata. Tepi daunnya rata. Ini tepi daunnya. Jadi tepi daun pada daun jahe itu rata. Tepi daun rata. Dan termasuk ke dalam daun tunggal. Jadi daun jahe itu termasuk ke dalam daun tunggal. Daun jahe juga termasuk ke dalam daun lengkap. Karena terdapat helaian daun, tangkai daun, dan upih daun. Itu. Jadi daun jahe itu kesimpulannya itu daun jahe termasuk daun tunggal dan juga termasuk daun lengkap. Oke, ya, dan yang ke-10 itu yang ke-9 itu daun mangga. Oke, daun mangga. Nih, di sini ada daun mangga. Daun mangga itu berbentuk lansip. Lihat, berbentuk lansip ya. Tepi daunnya rata. Tepi daunnya itu rata. Tepi daun bisa dilihat kan, tepi daunnya rata. Ini tepi daunnya rata. Bisa dilihat kan di sini. Jadi tepi daunnya rata. Pangkal daunnya itu runcing. Nih, pangkal daunnya itu runcing. Nah, pangkal daunnya runcing. Sedangkan pangkal daunnya itu runcing. Ujungnya juga meruncing. Lihat. Bisa dilihat sendiri, jadi ujungnya itu meruncing, pangkal daunnya juga meruncing. Oke. Sedangkan permukaan daunnya itu kasep. Dan daun mangga tergolong ke dalam daun tunggal. Karena pada daun mangga itu terdapat tangkai. Tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Dan termasuk ke dalam daun tidak lengkap. Jadi kesimpulannya itu daun mangga itu termasuk ke dalam daun tidak lengkap. Daun mangga. Terus yang ke-10 itu daun jambu biji. Pasti tahu kan daun jambu biji. Jadi sini daun jambu biji. Oke, ini daunnya. Daun jambu biji itu tergolong ke dalam daun tidak lengkap. Karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja. Yang disebut dengan bertangkai daun jambu biji merupakan daun majemuk. Ujung daunnya itu tumpul. Ujungnya tumpul bisa dilihat untuk daunnya juga. Ujungnya daunnya tumpul. Pangkal daunnya itu membulat. Bisa dilihat pangkal daunnya itu membulat. Sedangkan tepi daunnya itu rata. Habis itu warnanya ini warna hijau. Tadi warna daun jambu biji itu berwarna hijau. Bentuk daunnya itu elips dan panjangnya itu berkisar 10,3 sampai 13,5 cm. Dan lebar daunnya ini berkisar 6,3 sampai 7 cm. Itu lebar daun. Tangkai daun selindar dan tangkaian daunnya itu selindar dan tidak menempel pada bagian tangkai. Lihat. Bisa dilihat kan? Nih. Daunnya. Terus yang ke-11 itu daun sirsak. Jadi ini daun sirsak. Bisa dilihat kan warna daunnya itu
hijau tua, mengkilat lagi. Jadi daun sirsak itu memiliki panjang daunnya itu 6-18 cm. Dan lebarnya miliki 3-7 cm. Dan bertekstur kasar. Berbentuk bulat ya. Berbentuk bulat. Nih. Dilihat sendiri kan, berbentuk bulat. Jadi daunnya itu berbentuk bulat telur. Ujungnya itu lancip pendek. Ujungnya lancip pendek nih, dia ujungnya lancip pendek. Oke, ini enggak. Ujungnya itu lancip pendek. Ini. Ujungnya lancip pendek. Habis itu daun bagian atasnya, ya. Jadi bagian atasnya ini kan berwarna hijau dia, warna hijau. Sedangkan bagian bawahnya ini warnanya agak pucat warna bagian bawahnya. Jadi ada beda sekali ya dengan yang di atas sama yang di bawah, warna daunnya itu. Tuh. Daun sirsa itu termasuk ke dalam daun tunggal. Dan ini itu termasuk ke dalam daun tunggal. Dan juga termasuk ke dalam daun tidak lengkap. Tepi daunnya itu rata. Tepi daunnya rata, sedangkan pangkalnya meruncing. Nah, yang ke-12 itu daun kelor. Ini daun kelor. Jadi daun kelor itu ukurannya itu sebesar ujung jari ya guys. Nih, ukuran daun kelor. Kan ini daun kelor sebesar ujung jari. Nih, sebesar ujung jari. Berbentuk bulat telur. Nih, berbentuk bulat telur. Dan termasuk ke dalam daun majemuk. Bagian ujung daun itu membentuk payung. Nih. Membentuk payung. Habis itu berwarna hijau muda. Jadi daun ini berwarna hijau muda ya. Daun kelor itu berwarna hijau muda. Dan juga ada yang berwarna hijau tua, tapi di sini berwarna hijau muda. Dan tepi daunnya itu rata. Ujung daun kelor itu tumpul. Ujungnya itu tumpul. Nah, ini. Ujungnya tumpul. Nah, ini nih. Ujung daunnya tumpul. Ada yang meruncing dia, ada yang jadi ujung daunnya tumpul. Sedangkan pangkal daun kelor itu ada tiga tumpulan, membulat dan meruncing. Pertulangan daun kelor itu menyirip page 4-8 dengan satu ibu tulang. Nih, dengan kecil dia. Nggak bisa dilihat kan nih. Nih guys. Oke, ini. Dan yang ke-13 itu daun pisang. Nih. Daun pisang. Oke, daun pisang. Dan yang ke-13 daun pisang ya. Jadi daun pisang itu sering disebut tumbuhan berdaun lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Dan daun jenisnya itu daun tunggal. Ujung daunnya itu tumpul. Pangkal daunnya itu membulat. Nih, pangkal daunnya membulat. Tapi daunnya yang di sini tuh robek sedikit ya, gak apa-apa. Dia membulat.
dan membulat, sedangkan tepi daunnya itu rata. Tepi daun rata. Tulang pada daun pisang itu tulang daunnya sejajar. Lihat tulangnya, kan bisa dilihat tulang-tulang. Ini tulang daunnya itu sejajar. Tulang daun. Tulang daunnya itu sejajar. Bangun daun memanjang, tapi di sini agak pendek soalnya saya ambil sedikitnya saja. Jadi panjang itu ya. Bangun daunnya itu memanjang. Ada bentuk jorong, ada yang bentuk jorong. Dan juga daunnya mempunyai perbandingan panjang dan lebar. Panjang dan lebar ya, Jadi ini panjangnya dan ini lebar. Ya, panjang dan lebar. Oke. Daunnya itu berwarna hijau. Nih, jadi daunnya itu berwarna hijau. Oke. Dan yang ke-14 yaitu daun pandan. Oke. Jadi daun pandan. Di sini saya ingin menjelaskan daun pandan. Oke, ini daun pandan ya. Daun pandan. Oke, daun pandan. Jadi pada daun pandan itu merupakan daun tunggal. Tapi di sini agak daun tunggal ya. Jadi daun pandan itu termasuk daun tunggal. Sedangkan pangkal daunnya itu memeluk batang. Tapi di sini saya ambil sedikitnya saja. Tidak mungkin saya bawa dengan akarnya. Ambil daunnya aja gitu. Jadi ambil daunnya. Ujungnya itu meruncing. Ujung daunnya meruncing. Oke, ujung daunnya meruncing. Terus tepinya rata. Tepi daunnya rata. Habis itu bertulang sejajar. Panjangnya itu sekitar 40 sampai 80 cm. Tapi di sini aku punya agak pendek soalnya aku ambil sedikitnya saja. Jadi panjang daun pisang dan pandan itu umumnya itu 40 sampai 80 cm. Sedangkan lebarnya itu cuma 3 sampai 5 cm. Ya. Panjangnya itu 40 sampai 80. Sedangkan lebarnya itu 3 sampai 5 cm. Ujung daunnya itu berduri kecil-kecil, tapi ini enggak ada ininya. Pokoknya ujung daunnya itu berduri kecil. Nah, ini enggak kelihatan, ini berduri dia. Di ujung-ujungnya ini berduri. Ujung daunnya itu berduri. Oke. Yang berduri bertulang jajar dan berwarna hijau, tapi di bawahnya ini hijau muda. Biasanya ini warna hijau tua ya, warna hijau tua. Dan jenis daun ini itu termasuk ke dalam daun tidak lengkap. Jadi daun pandan itu tidak termasuk ke dalam daun tidak lengkap dan juga termasuk ke dalam daun tunggal. Nah, dan yang ke-15 itu daun sirih. Oke, terakhir daun sirih. Nih, daun sirih. Bisa dilihat kan warnanya. Daun sirih itu termasuk daun tunggal dengan bentuk jantung. Jadi bentuk daun sirih itu bentuk jantung ya. Bentuk jantung. Permukaannya itu mengkilap. Permukaannya mengkilap. Berujung runcing dia. Tumbuhnya itu berselang-seling. Dan bertangkai. Berselang-seling dan bertangkai. Dan memiliki panjang daunnya itu 6 sampai 17 cm. 16 sampai 17,5 cm maksudnya.
Dan lebarnya ini lebarnya ini 3,5 sampai 10 cm. Nih, lebarnya itu 3 sampai 3,5 sampai 10 cm. Itu lebarnya, lebar daun sirih. Tepi daunnya itu rata. Tadi dari daun-daun yang saya bagian-bagian daun yang jelaskan itu tadi, kebanyakan tepi daunnya itu rata. Ya, tepi daunnya itu rata, sedangkan pangkal daunnya itu berlengkung. Pangkal daunnya itu berlengkung. Tulang daunnya itu menyirip. Nih, sini bisa dilihat kan tulang daunnya nih, tulang daun menyirip. Tulang daunnya itu menyirip dan termasuk daun tidak lengkap. Ke dalam daun tidak lengkap. Jadi daun sirih ini termasuk dalam daun tidak lengkap dan berwarna hijau. Nah, itu berwarna hijau. Oke. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara. Mohon maaf, soalnya ini baru pertama kali. Terima kasih, selamat siang.